Wow, sabar dulu, karena bakal ada beberapa hal yang pengen gue omongin ke kalian soal modifikasi Suzuki Ignis, tapi bukan yang ada di review kali ini. Ini rekomendasinya datang dari beberapa aftermarket dan juga beberapa Suzuki Ignis yang pernah dimodifikasi di Indonesia. Makanya, biar mobil kalian lebih ganteng, ikutin terus. Anyway, di sini ada Suzuki Ignis. Tapi sebenarnya ini tipe apa sih, Mas? Ini Ignis biasa, Ignis tipenya tipe paling tinggi sih GS, GX, AGS kalau nggak salah. Gue sih nggak terlalu hafal nama tipenya, cuman waktu beli kalau nggak salah ini yang tipe yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi ya, ya, AGS, GX apa GX, AGS gue nggak terlalu hafal deh. Gue selalu main mobil Jeep sih. Dari awal sih gue depan sih suka, gue suka. Mobil ini depannya sih gue suka. Belakangnya sih ya jujur aja ya, gue nggak suka. Seperti orang kebanyakan tuh pasti nggak suka. Iya. Selama ini sih gue nggak pernah punya mobil kecil sih selama ini. Padahal kalau kita ngomongin background story-nya, ya bisa dibilang nggak begitu tertarik kan sama si Ignis ini. Tapi pada akhirnya didandanin juga gitu. Iya, karena gregetan, karena gemes aja. Karena maksudnya emang soalnya tuh mobil banget ya? Iya, karena emang pada dasarnya suka mobil Suka sih. mobil Jadi banget ya? mobil apapun ya kayak ada challenge-nya. Nih mobil jelek, belakangnya gimana caranya Gue bikin bagus. Gitu. Jadi kayak velg aja tuh sampai 3 kali ganti sampai akhirnya nemu, oh ini kayaknya ini paling match nih di sini. Ini yang gitu. paling match. 4 kali nih, 4 kali. Wow. Sampai akhirnya dapat, oh ternyata Ignis itu paling cocok pakai velg yang piring, yang nutup. Lebih match sama kontur bodinya yang agak curvy sedikit gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau kita ngomongin ke garis besar modifikasi mobil ini, emang arahnya mau kemana sih, Mas? Kiblat gue EUDM sih. European Domestic Market sih. Karena Ignis itu kan banyak orang, sorry ya, kadang mandang sebelah mata mobil biasa doang lah, mobil cuman Ignis doang gitu ya. Cuman ini mobil termasuk salah satu mobil yang ada di mana-mana gitu loh. Ya even ini originally memang kata orang Suzuki-nya India lah, Maruti segala macam itu. Tapi ini terbukti ini mobil di Eropa ada, di Jepang ada. Memang maksudnya memang ini mobil worldwide gitu loh. Pada tahu lah, maksudnya dulu mainnya sedan, terus startnya dari Mercy, terus main lumayan nyemplung tuh main BMW, terus akhirnya sekarang ini orang taunya ya Jeep, karena kan Jeep-Jeepan. Gue lumayan serius ngembangin galeri XJ sih, yang khusus Cherokee. Selain Jeep tuh kita baru bikin juga platform Instagram baru tuh namanya Daily News Studio. Nah ini mobil dikerjain sama, ya ide tetap dari gue sebagai maksudnya, tapi bareng-bareng sama teman-teman di DNS ngerjain mobil ini gimana sih biar looks-nya tuh sesuai apa maunya gue gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak ada usaha yang terlalu effort banget gitu effort banget enggak, toh ini cuma personalisasi yang tinggal semuanya plug and play sih. Tapi balik lagi ke tadi Mas, kan tadi Mas nyinggung soal Jeep-Jeepan tuh. Emang mobil pertama Jeepnya tuh tahun berapa dan apa? Toyota Wrangler 2 pintu, mobilnya tahun 2007. Yang short berarti ya? Warna silver. Kalau ngomongin personalnya Mas Rizky ya, emang kalau kita ngelihat core-nya tuh kayak di Jeep-Jeepan lah ya. Iya. Tapi pada akhirnya megang Ignis jadi ganteng juga kok. Ya setidaknya gue ngelihat mobil gue lebih sedap dipandang lah. Udah itu aja. Gue nggak bilang mobil gue keren, tapi setidaknya gue bisa menerima, wah cakep ya Ignis gue. Gue sih so far udah cukup puas selama di mobil. Maksudnya udah selesai, gue nggak mau ngapa-ngapain lagi di mobil ini gitu. Jadi nggak akan ada next project-nya. Nggak sih, cuman udah di mobil udah menurut gue udah pas dah. Udah pas ya. Udah pas. Iyalah ya, ini udah cakep lah. Cuma ngomong-ngomong nih Mas, kalau kita ngomongin spek detailnya, kira-kira gimana Mas yang udah diubah? Spek detail, ya intinya semuanya ini kan kita pakai parts yang plug and play. Dan nggak ada yang custom kecuali stripping. Nah cuma nanti karena gue dibantu sama teman-teman di Daily News yang untuk eksekusinya, nanti ada teman gue di Daily News. Nah, balik lagi sekarang di obrolan sesi keduanya nih. Kali ini orangnya beda. Monggo Mas perkenalkan diri dong. Oke, halo, gue Dery dari Daily News Studio. Teman-teman Grid Automotive. Apa kabar semua? Nah, tadi kan udah bahas lah cerita-cerita soal Mas Rizky dan background dia sebagai builder dan orang yang suka modif mobil lah ibaratnya gitu, atau mungkin memang car enthusiast lah bahasanya. Nah ini kan
Mas Rizky tadi cerita, Mas bantuin buat ngebangun si Ignis ini. Boleh kali di share-share. Kita mungkin ngomongin dari eksterior dulu yang nempel di body, baru nanti ke kaki-kaki, ke interior habis itu. Untuk bagian depan dulu sebenarnya tadi kan Mas Rizky udah sedikit cerita ya konsep yang dia mau tuh sebenarnya kan UEDM ya, jadi European Domestic Market. Jadi memang arahnya ke situ, dimana memang parts-parts yang nempel mau nggak mau akhirnya kita juga pesennya mau nggak mau dari eBay. Contohnya salah satu ini Hoodbra ini. Hoodbra ini ya? Ini mereknya Autobra dari Jerman, tapi memang fitnya memang untuk Ignis. Emang gitu. Ibaratnya udah tadi ya, plug and play Ignis ya. Jadi memang nggak ada kita modifikasi atau kita gunting-gunting segala macam, tapi memang udah pas aja. Anyway, ini kulit ya? Kulit. Ini asli kulit nih. Mantep banget sih emang. Gitu. Dan pas loh kalau kita ngomongin style. Ngeplak banget untuk size panjangnya segala macamnya. Kelihatannya juga enak gitu Mas. Betul. Visualnya. Nah terus apa lagi nih di bagian depan? Terus untuk bagian depan, terkecuali ini JDM nih, license plate-nya original dari Suzuki JDM. Karena memang kalau di Jerman kan plat nomor tetap panjang ya, tapi pipih gitu. Nah, kebetulan biar kelihatannya lebih maksimal aja depannya supaya kelihatannya manis ya, kita beliin license plate-nya memang JDM. Seperti itu. Iya sih. Ya semungil mobilnya lah ya teman-teman. Semungil mobilnya benar. Untuk sektor ini ada beberapa nih yang bisa direkomendasiin. Yang pastinya ini adalah karya lokal. Nah yang pertama ada body kit custom bergaya Stormtrooper. Pasti kalian tahu lah ya, ini dari franchise film Star Wars. Jadi kalau kita lihat visualnya, warna body putih, body kit putih, semua segala macam jadi terlihat padat ya. Persis banget seperti Stormtroopers. Keren sih ini teman-teman. Lalu yang kedua, ada body kit dari Earth Auto Concept. Sebetulnya kalau kita lihat sepintas sangat minimalis ya. Emang benar-benar minimalis. Secara desain bentukannya adalah add-on, jadi cuma penambahan aja sedikit di bagian-bagian bawah. Bagian depan ada, lekuknya juga cukup menampilkan kesan yang menarik. Lalu di bagian samping dan bagian belakang juga pastinya. Nah ini memberi kesan agresif dan sporty pada mobil teman-teman. Ini juga pernah kami ulas di beberapa video sebelumnya di channel Great Automotive. Nah pemiliknya namanya Adrian. Body kit yang pernah kami ulas ini bermaterial fiber, jadi cukup ringan juga dan bisa di repair. Nah gimana rekomendasinya dari dua body kit tersebut teman-teman? Keren-keren kan ya? Tinggal sesuaikan aja budget dengan selera dan gaya modifikasi yang pengen kalian terapkan di Ignis kalian biar makin ganteng. Di bagian depan ada lagi? Udah sih. Udah untuk ya? Yang lainnya tetap keep original. Roof railnya sebenarnya originalnya dari Ignis. Tapi kita pasang crossbar. Ya, crossbarnya itu asli Suzuki SGP itu. Jadi memang original dari Suzuki, kayak OM-nya gitu memang, tapi tinggal plug and play juga. Jadi nyetelnya ya kalau mau iseng-iseng pergi ke tinggal pasangin keluar kota, roof rack atau roof box-nya gitu kan. Roof box-nya bisa jalan-jalan gitu. Karena kan kita tahu belakang bagasinya juga nggak gede ya, jadi bisa naruh di atas, jadi ya, bisa. Kalau kita ngomongin akomodasi, karena mobilnya kecil juga. Touring kecil boleh. Nah, geser ke belakang nih Mas. Di belakang tuh kalau tadi saya intip-intip, ada sesuatu juga tuh yang diubah. Cuma mungkin sebelum ke bagian bawah, ada tuh di bagian bumper-bumpernya gitu kan. Betul. Itu kalau misalnya nggak terlalu kenal, itu kayak nggak ngerti itu diubah apa kagak. Nah anyway itu apa? Jadi sebenarnya kita ada pasang fog lamp sih sebenarnya Mas. Fog lampnya juga sama konsepnya European Domestic Market, yang memang nggak jarang ya, atau nggak mungkin nggak ada kita lihat Ignis yang pakai itu sebenarnya. Gitu. Karena mungkin Eropa kabut gitu ya. Iya benar. Jadi kalau kita ngomongin fungsi sana ya begitulah ya karakteristik iklimnya gitu kan. Betul. Oke. Nah terus lanjut lagi. Kita pakai matte flap original belakangnya, ada matte flapnya Ignis. Kecil sih tapi apa ya, ngasih kebutuhan. Kebutuhannya pas untuk mobilnya. Jadi pas gitu, nggak cungkring dari belakang gitu kelihatannya. Benar. Nah di bagian bawah tuh ada apa sih namanya? Towing bar ya? Oh iya, towing bar. Nah towing bar itu juga sama, itu kita juga plug and play. Itu aftermarket konsepnya. Aftermarket ya jatuhnya. Original.
Jadi benar-benar memang langsung masuk punya Suzuki tuh. Bisa tuh pas tuh. Tapi specifically untuk Ignis? Sebenarnya sih fitmentnya bisa untuk Ignis Okay. gitu. Kita tinggal pilih kayak gitu. Oh, kalau itu sizing aja lah ya. Iya, kan, sizing aja ukuran. betul. Nah, itu soal eksteriornya lah ya. Yes, sama mungkin stripingnya nih Suzuki Sport. Ini dia nih tadi nih. Ini udah disinggung nih tadi sama Mas Rizky. Betul. Biar punya kesan aja. Iya. Nggak terlalu polos. Cuma kalau nggak salah aslinya tuh biru ya? Aslinya biru, ya biru silver putih gitu ya, Suzuki ya. Dijadiin grey, putih, hitam grey, gitu putih, kan? hitam, tapi fontnya tetap original Iya Suzuki. sih, tonnya masih masuk lah sama warna body teman-teman. Betul. Gitu. Geser ke kaki-kaki nih. Oke. Kalau kaki-kaki sendiri, sesuai yang tadi Mas Rizky udah ngomong, dia udah pernah gonta-ganti velg 4 kali, ya kan? Termasuk saya juga udah ngeliat pas lagi pakai velg putih kayaknya terlalu rally style gitu. Pas dia nemu velg ini saya bilang ini cocok banget kok buat Ignis ini gitu. Size-nya 16, OZ Racing. Orang bilang kalau di BMW ini OZ DTM biasanya nih. Ya kan? Karena nggak kelihatan lubang bautnya. Jadi kayak single hub gitu. Iya, kayak single hub. Jadi kayak disc brake lah gitu ya bentuknya ya, apa namanya? Piringan gitu. OZ Racing 16, lebar 7 dengan dibalut bannya 195/55. Oke. Dunlop LM Sport ya. Simple ya kalau kita sebenarnya ngelihat looks luarnya lah secara keseluruhan. Karena nggak main di suspensi juga kan Mas? Nggak main, jadi semua keep that original. Jadi kayak kaki masih enak, segala macam masih looks like standar. Tapi kalau di luar ya dalam tanda kutip sedikit nyetel. Kayak gitu. Ya visualnya main lah buat mata kita lah gitu. Asik tapi gitu. semua berfungsi loh Mas, maksud saya dengan modifikasi yang kayak gini kadang-kadang orang modifikasi ada yang belum tentu ada fungsinya. Asal nempel gitu kan, asal kelihatan berbeda. Betul, kalau gitu ini memang berfungsi semua, apalagi dengan keinginan owner sendiri. Misalnya owner pengen touring ke Bandung atau kemana dengan mobil ini, ya ini bisa digunakan full. Kalau tanjakan apa segala macam nggak takut gesrok atau segala macam. Karena masih gitu. tinggi lah, suspensi juga kan masih basicnya. Tapi secara fittingan kan kelihatannya kan nggak tinggi banget, nggak pendek banget. Gitu. Kalau ngomongin fitmentnya sih asik sih, biarpun dia nggak ada perubahan di kaki-kaki gitu. Yes. Cuma kelihatannya ya dia lebih padat aja gitu, kuda-kudanya aja, kuda-kudanya. Soal modifikasi kaki-kaki nggak perlu khawatir. Karena ada beberapa rekomendasi yang bisa kalian pakai buat Ignis kalian. Mulai dari potong dikit, lalu lowering kit, sampai coilover, bahkan air suspension pun ada. Tinggal dipilih konsep yang sesuai dengan modifikasi kalian atau gaya modifikasi kalian, yang mana nih yang lebih cocok. Nah, kalau untuk lowering kit, ada retain dan beberapa custom juga ada. Makanya kita bilang potong dikit. Untuk coilover, setidaknya dari yang kami temuin, ada 3 rekomendasi. Ada dari retain, ada juga custom, sama yang paling deket di ISC coilover. Harganya pasti beda-beda. Dari rekomendasi tersebut, balik lagi nih, sesuaikan sama gaya modifikasi Ignis kalian dan juga budget. Makanya beberapa rekomendasi ini muncul nih biar Ignis kalian makin ganteng. Kalau ngomongin engine, mungkin masih standar. Apa ada ubahan juga Mas? Standar. Standar juga ya. Berarti harusnya di interior ada ubahan. Yes. Interior itu balik lagi, ownernya juga Mas Rizky kebetulan joknya Suzuki standar kan kita bisa bilang nggak seenak mobil-mobil Eropa. Sedangkan setelan ini maunya Eropan style gitu kan. Nah makanya kita pasang ini bener-bener cuma jok aja karena memang kebutuhan nih, joknya kan nggak enak nih kalau mobil biasa Jepang gitu. Akhirnya dipasang lah Recaro gitu, Recaro original yang memang fittingannya untuk Ignis. Untuk Ignis. Jadi gitu. apa ya, Recaro Ignis lah gitu. Iya bisa bilang gitu. Gitu. Jadi memang ya balik lagi kebutuhannya. Pokoknya pengennya berfungsi semua, nyetirnya juga jadi nyaman, duduk lama di dalam mobil juga menjadi nyaman kan. Berarti udah ya ubahannya ya? Iya ubahannya cukup segitu aja, sebenarnya nggak banyak. Itu sebenarnya yang mendasari konsep kita Daily Studio. Tadi saya sempat dengar Mas bilang ini garasi apa sih? Nah ini sebenarnya istilahnya kalau orang di media, ya ini studio kita nih sebenarnya. Studionya kanvasnya mobil standar gitu. Jadi memang
Daily Studio ini lahir dari Galeri XJ sebenarnya. Jadi Galeri XJ kan semuanya dalam tanda kutip Jeep. Nah, kita pengen membuat satu platform lagi yang mobilnya bisa apa aja alternatifnya. Intinya lebih luas lah range-nya. Lebih luas range-nya, tapi ada sedikit touch gitu. Oke. Tapi nggak banyak touch-nya, nggak nyentuh mesin, ya kaki-kaki boleh lah. Poinnya memang ya seperti yang ada di Ignis ini sebenarnya bisa dibilang ini kayak mobil-mobil yang akan keluar dari Daily News. Kayak gitu. Kalau misalnya mau ngepoin teman-teman di sini bisa follow di mana nih, Mas? Oke, kalau untuk mobil ini bisa follow di @ceritaignis. Nah, itu udah ada di Instagram. Kebetulan untuk ownernya Mas Rizky di @mirror_has2face. Kalau untuk studio ini sendiri namanya Daily News Studio. Oke. Gitu. Jadi memang ini turunan dari Galeri XJ. Seperti itu. Ini bisa follow nanti teman-teman. Iya, ada di sini apa di sebelahnya? Sini. Oke, di sini deh. Terserah deh mau naruh di mana deh. Oke, itu aja. Makasih banget Mas Dery. Siap, sama-sama Mas. Sampein juga salam makasih buat Mas Rizky yang sudah sedang sibuk bekerja langsung. Siap. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video kali ini. Jangan lupa di like dan share. Tadi jangan lupa di follow Instagramnya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Grid Automotive di @gridautomotive. Terus kasih komentar yang menarik soal Suzuki Ignis kali ini. European style lah ya. UDM kita ngomongnya. Di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.